Oke, kita mulai ya. Nah, jadi sebelum saya masuk ke walkthrough di chart nanti, saya tambahkan satu informasi nih sehubungan dengan liquidity concept. Nah, ini untuk sebagai jembatan ya, karena kan kita komponen utama di dalam strategi yang kita pelajari kan ada market structure juga. Nah, di market structure kita belajar mulai dari basic market structure, kemudian yang lalu kita juga kembangkan ke advanced market structure, di mana di sana kita bedakan ada major atau external structure, kemudian ada juga yang internal structure, ada yang minor dan juga substructure. Nah, sebagai jembatan supaya nanti teman-teman pada saat penerapannya juga bisa match nih, mulai dari penggunaan market structure, kemudian ditambahkan dengan komponen yang liquidity. Nah, ini kita coba kupas bersama tentang external versus internal range liquidity. Nah, secara konsep sebenarnya kita keep it simple aja ya teman-teman. Yang namanya liquidity ya sebatas liquidity, artinya area di pasar di mana kemungkinan terdapat order. Nah, which is ya seperti yang kemarin sudah kita pelajari, ya order ini pada dasarnya akan berada di banyak lokasi di candles di pergerakan harga atau di pasar gitu. Nah, cuman ini kita grouping menjadi eksternal atau internal range liquidity ini supaya nanti pada saat penerapan teman-teman ini bisa jelas penggunaan satu sama lain gitu. Nah, termasuk mulai dari pemanfaatan 3 konsep penggunaan liquidity yang kemarin kita sudah pelajari, ada liquidity sweep, liquidity manipulation, sama liquidity creation. Nah, termasuk nanti ketika kita sudah punya suatu trade idea, kita juga akan bicara tentang entry dan juga penentuan target. Nah, ketika kita bisa membedakan mana eksternal dan internal range liquidity, nah ini nanti kita bisa pergunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Oke, nah kita mulai dari narasinya dulu. Pemahaman tentang likuiditas dapat digunakan dalam berbagai tujuan di dalam price action trading. Nah, jika sebelumnya telah kita pelajari konsep dasar likuiditas ya kemarin tentang what, why, where, sampai dengan bagaimana cara penggunaannya atau how sebagai tambahan confluence factor. Untuk dapat membantu memperdalam pemahaman tentang order flow juga di pasar, sangat penting bagi kita untuk pelajari lebih dalam hubungan antara market structure, supply demand zone, dan juga likuiditas. Nah, makanya di sini kita bisa pahami perbedaan antara external range liquidity dan juga internal range liquidity. Nah, yang pertama external range liquidity ini kita bisa singkat sebagai IRL. Nah, kita hubungkan dengan metode mapping atau marking market structure kita ya. Nah, jadi dengan bantuan 4 counter trend pullback atau 4 city rule, kita bisa pergunakan untuk identifikasi external structure high dan low atau major high dan low yang menjadi trading range terkini. Nah, semua liquidity point yang berada di luar external structure ini yang kita sebut sebagai ERL atau external range liquidity. Nah, jadi kalau teman-teman lihat skema di sebelah kanan nih, nah kalau misalnya harga misalnya bergerak dalam bullish market structure ya, kemudian membentuk suatu high, dia pullback, ingat untuk membentuk suatu major atau external structure yang baru, kita pergunakan 4 counter trend candle atau 4 city rule tadi. Nah, sampai ketika harga membentuk suatu low, dia berhasil break higher dengan impulsif. Nah, di sanalah kita bisa identifikasi adanya trading range yang baru, di mana higher low yang terbaru di sini, sementara high yang terkini ini nanti di atas kita nunggu sampai terlihat ada 4 counter trend candle lagi ya. Nah, ketika itu sudah terkonfirmasi, berarti kita bisa memiliki yang namanya trading range terkini, low-nya di sini, high-nya di sana. Nah, semua liquidity ingat kemarin dasar liquidity point itu di setiap di atas semua high atau di bawah semua low ini kita asumsikan ada liquidity. Nah, jadi termasuk ketika kita sudah bisa definisikan yang namanya external range atau trading range terkini, nah semua liquidity yang berada di atas high terkini kita dan juga di bawah low terkini kita, itulah yang kita kategorikan sebagai external range liquidity, baik low ataupun high. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, ini dalam kaitannya, kita kembali ke narasi sedikit. Di dalam bullish market structure, setiap external low ini kita antisipasi sebagai strong low atau protected. Seperti kemarin konsep yang smart money.
Sementara setiap external high ini kita antisipasi sebagai weak high atau nanti yang kita pergunakan sebagai target. Nah, secara konsep tradingnya sendiri, terutama untuk yang konsep pro trend ya atau follow trend. Nah, idenya adalah untuk mencari peluang entry sedekat mungkin dengan strong low, dengan antisipasi harga dapat menembus weak high dan melanjutkan bullish intention-nya. Nah, jadi ketika di pasar yang bullish structure, sebentar saya hapus dulu. Di bullish market structure, antisipasi kita untuk pro trend ya, untuk pro trend setup kita akan mencari peluang buy atau bullish continuation. Nah, di mana ketika kita sudah identifikasi ada beberapa misalnya demand zone di dalam trading range terbaru, external range low-nya di bawah, external range high-nya di atas. Nah, secara probabilitas untuk setup pro trend yang high probable, kita akan senantiasa menunggu pullback. Nah, pullback kemana? Kita juga bisa pergunakan bantuan yang kemarin, premium versus discount, atau equilibrium point-nya. Nah, at least sampai harga kembali mungkin ke equilibrium point, ada demand zone terdekat ataupun yang ekstrim. Nah, kita secara ide akan senantiasa mencari entry sedekat mungkin dengan eksternal low-nya, atau kalau di bullish market structure yang kita kenal sebagai strong low atau protected. Nah, ketika kita bisa entry sedekat mungkin dari strong low atau protected, nah ketika kita sudah entry ya, misalnya contoh yang pertama kita misalnya entry di decisional demand misalnya di sini. Nah, ketika kita entry di sana, secara umum target terdekat kita akan mengincar yang namanya external range liquidity, which is kalau di bullish market structure berarti kan antisipasi kita antisipasi bullish structure tersebut akan berlanjut, artinya harga akan secara konsisten melanjutkan formasi high, high low, higher high, kita entry dengan antisipasi di mana kemungkinan higher low baru terbentuk untuk bisa menembus high sebelumnya, sehingga formasi atau struktur bullish market structure ini berlanjut higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Nah, makanya dalam hal ini external range liquidity high ini akan menjadi target ketika kita dapat peluang entry untuk bullish continuation, baik di decisional demand ataupun di extreme demand. Nah, itu ya, itu fungsi dari external range liquidity. Nah, untuk secara kebalikan juga berlaku yang sama ya. Di dalam bearish market structure, setiap external high ini kita antisipasi sebagai strong high atau protected. Ini juga kita sudah bahas di materi basic market structure pertama kali. Sementara setiap external low ini kita antisipasi sebagai weak low atau yang kita bisa pergunakan sebagai target. Sama, secara konsep pro trend, idenya adalah untuk mencari peluang entry sedekat mungkin dengan strong high, dengan antisipasi harga dapat menembus weak low dan melanjutkan bearish intention. Nah, jadi contoh yang bearish market structure yang skema yang sebelah kanan, harga membentuk low, pullback 4 counter trend candle, lower high terkonfirmasi ketika harga berhasil break lower. Nah, sampai ketika harga pullback terlihat formasi minimum 4 counter trend candle pullback lagi. Nah, di sana kita bisa identifikasi trading range terkininya kita dengan lower high terbaru di sana, itu yang kita pergunakan sebagai external range liquidity high, sementara lower low-nya ini yang kita pergunakan sebagai external range liquidity low. Nah, jadi idenya juga sama, kita identifikasi di mana area perhatian atau point of interest untuk mencari peluang bearish continuation sedekat mungkin dengan external range high yang kita antisipasi itu akan menjadi strong high atau protected. Nah, sementara setelah kita dapat entry atau posisi bearish continuation-nya, nah target terdekat yang kita ingin tuju adalah kelanjutan bearish structure-nya. Nah, otomatis external range low ini yang akan menjadi target profit terdekat kita. Nah, mungkin kita take profit sebagian di sana, nah sisanya di trailing. Siapa tahu formasi bearish impulsive leg berikutnya ini cukup dalam gitu. Nah, jadi nanti kita bisa dapat tambahan return. Nah, itu ya, itu fungsi dari external range liquidity. Nah, untuk yang tipe kedua, internal range liquidity atau IRL. Nah, jika external structure high dan low sebagai trading range terkini sudah bisa kita identifikasi, nah maka secara sederhana semua liquidity point atau structural point yang berada di dalamnya
yang juga kita bisa kaitkan dengan semua internal structure high dan low. Inilah yang kita sebut sebagai IRL atau internal range liquidity. Nah, fungsinya apa sih IRL ini? Nah, IRL ini akan digunakan pergerakan harga sebagai likuiditas tambahan di dalam proses rebalancing harga yang juga mencakup proses mitigasi unmitigated zone atau SD atau imbalance sebagai bagian dari order flow untuk melanjutkan intensi yang sudah berjalan sesuai antisipasi dari bias external structure yang sudah kita analisa tadi sampai intensi sebaliknya terlihat. Nah, jadi kalau kita hubungkan dengan knowledge yang kemarin kita pelajari untuk penggunaan liquidity concept, baik itu untuk liquidity sweep, liquidity manipulation, dan juga liquidity creation. Nah, itu lebih banyak mainnya di sini, di internal range liquidity. Nah, jadi kalau misalnya di bullish market structure ya, tadi high-nya di sana, low-nya di sana, high terbarunya di sana. External range atau trading range terkininya, high low-nya di sana. Nah, semua structural point yang berada di dalam atau di antara trading range terkini, external range high dan low, nah itu yang kita kenal sebagai internal range liquidity. Semua titik liquidity di dalam internal structure. Nah, fungsinya untuk apa? Ya macam-macam, seperti yang kita kemarin sudah pelajari. Kalau misalnya sebelum harga membentuk impulsive leg yang baru, dia sempat mengambil suatu likuiditas dari internal structure atau internal range liquidity. Nah, ini yang kita kemarin pelajari sebagai confluence factor liquidity sweep. Nah, sementara ketika harga dalam perjalanan impulsif, dia akan membentuk beberapa liquidity point minor ya, atau internal range liquidity baru. Kemudian dia juga generate liquidity baru yang kemarin kita juga kenal sebagai liquidity manipulation ya, atau inducement ketika harga belum menyentuh area perhatian kita atau unmitigated zone yang kita soroti. Nah, di dalam perjalanan pullback-nya dia juga harga juga bisa menambah likuiditas baru dengan cara aktivitas yang kemarin yang ketiga, liquidity creation. Nah, dia mungkin kembali atau pullback-nya secara korektif sehingga di atas selain kita punya titik liquidity external range high sebagai target terdekat ya. Nah, ditambah dengan confluence factor ada liquidity tambahan dari internal range liquidity ketika harga dalam perjalanan pullback menuju unmitigated point of interest kita. Nah, ini yang kemarin kita kenal sebagai liquidity creation. Nah, jadi hari ini kita cuma tambahkan breakdown sedikit antara eksternal dan internal range liquidity supaya teman-teman bisa jauh lebih jelas lagi. Kemarin yang kita pelajari beberapa confluence factor itu lebih banyak bermainnya di sini, internal range liquidity sebagai additional confluence factor. Nah, sementara untuk yang external range liquidity ini kita bisa pergunakan baik untuk melihat di mana sih titik terakhir, pertahanan terakhir untuk trade idea kita. Kalau bullish market structure berarti harga jangan sampai menembus external range low-nya. Nah, tapi ketika harga berhasil ditahan di atas external range low, kita antisipasi paling tidak external range high ini bisa diambil likuiditasnya supaya bisa menjadi tenaga harga untuk bergerak lebih tinggi. Nah, ditambah dengan confluence factor yang kemarin kita sudah pelajari yang dalam hubungannya dengan internal range liquidity. Oke ya. Nah, ini aja tambahannya. Sebelum saya masuk ke walkthrough, ada pertanyaan tentang ini, eksternal versus internal? Cukup jelas? Jelas, Bang. Jelas ya. Oke, kita lanjut ke walkthrough ya.